Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 12 bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja dengan pokok bahasan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Penjelasan materi bagian ketiga. Rahasia takdir. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah. Adapun sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berjalan tetap dan otomatis. Contoh sunnatullah diantaranya adalah api terasa panas, es terasa dingin, angin dapat dirasakan tak dapat disentuh, garam terasanya asin, tidak mau belajar berakibat bodoh, laki-laki fitrahnya berpasangan dengan perempuan, kemudian manusia akan merasakan kematian dan lain-lain. Berikutnya adalah kenyataan takdir. Nasib manusia telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sejak sebelum ia dilahirkan. Manusia tidak mampu mengetahui takdirnya, apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Bahkan apa yang terjadi esok hari sekalipun tak dapat ia ketahui dengan pasti. Namun manusia harus berencana, berusaha, berikhtiar dan berdoa sungguh-sungguh dengan harapan dapat meraih apa yang ia cita-citakan atau harapkan. Berikutnya, beriman kepada takdir berkaitan erat dengan 4 hal, yaitu yang pertama adalah sikap optimis, kedua berikhtiar, yang ketiga berdoa, dan yang keempat adalah tawakal. Yang pertama adalah sikap optimis. Manusia adalah makhluk yang sempurna, diberikan banyak pilihan dalam menjalani takdir kehidupannya, bahagia, sengsara, baik atau buruk. Karena itu manusia harus memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup. Manusia harus memiliki keyakinan bahwa ia akan mendapati kebahagiaan ketika rencana dan usaha yang dilakukan baik. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar atau berusaha. Artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Biarpun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum ia lahir, namun manusia perlu berusaha sungguh-sungguh karena ia telah diberi pilihan untuk menjalani takdir itu dengan baik atau buruk yang akan berdampak pada kebahagiaan atau kesengsaraannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41 yang berbunyi, wa alaysa lil insani ila ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Berikutnya yang ketiga adalah berdoa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia, karena doa adalah bukti bahwa manusia meyakini ada kekuatan besar yang mengatur kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongannya, dengan kuasanya, dengan keridoannya, apa yang ia rencanakan dan usahakan akan menemui hasil yang sesuai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berikutnya yang keempat adalah tawakal atau berserah.
Setelah meyakini takdir, berikhtiar, berusaha dan berdoa, hal terakhir yang hendaknya dilakukan oleh manusia adalah bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Apa yang dilakukan manusia, optimis, berikhtiar, berdoa juga adalah perintahnya, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku melepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, yakin segala sesuatu di alam terjadi dengan sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam hidup. Kemudian yang keenam, menyadarkan diri bahwa manusia hidup dalam batasan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan kasir. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.